warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan berpresentasi tentang ayat jurnal penyesuaian. Perkenalkan, nama saya Alisya Cantika Sari dari kelas 11 AKL 1. Pengertian dari ayat jurnal penyesuaian adalah buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi, sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian atau AJP sendiri adalah beberapa penyesuaian dari proses pembuatan jurnal dalam siklus akuntansi. Hal ini diperlukan jika pembuatan neraca saldo sudah selesai. Akun-akun yang perlu disesuaikan di akhir periode beserta cara pencatatannya adalah sebagai berikut. 1. Pemasukan atau pengeluaran dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Cara pencatatannya adalah Anda catat pos ini sebagai aset yang berkurang setiap jangka waktu tertentu. Pendapatan diterima di muka. Cara pencatatannya adalah dengan menulis pos ini sebagai kewajiban atau utang yang seiring waktu berjalan berubah menjadi pendapatan. 2. Pemasukan atau pengeluaran di akhir piutang pendapatan. Cara pencatatannya adalah tulis piutang bunga pada kolom debit dan pendapatan bunga pada kolom debit. Besar piutang bunga dan pendapatan bunga sama. Nah teman-teman, dari beberapa macam ayat penyesuaian yang telah dibahas oleh teman saya tadi, di sini saya akan membahas mengenai ayat penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Apa sih beban yang masih harus dibayar itu? Beban yang masih harus dibayar atau accrued expense disebut juga dengan hutang beban. Beban jenis ini terjadi jika dalam suatu akhir periode akuntansi suatu perusahaan terdapat beban yang masih harus dibayar atau menjadi tanggungan perusahaan, dan beban tersebut belum dibayar oleh perusahaan sehingga beban tersebut dicatat sebagai hutang. Adapun contoh biaya yang masih harus dibayar atau accrual payable antara lain utang gaji, utang listrik, utang telepon, utang air, utang pajak penghasilan, ataupun utang bunga bank. Nah, kapan biaya berubah sebagai beban? Biaya dapat berubah sebagai beban pada saat biaya dapat dihubungkan dengan manfaat sesuai prinsip matching antara pengorbanan dengan manfaat. Nah, cara menulis ayat penyesuaian beban yang masih harus dibayar dalam jurnal penyesuaian dapat dibuat dengan cara mendebit beban dan mengkredit utang beban, ataupun juga bisa dengan cara mendebit beban dan mengkredit beban yang masih harus dibayar dengan jumlah keduanya yaitu sama besar. Saya akan menjelaskan contoh beban yang masih harus dibayar. Contohnya adalah biaya gaji karyawan yang belum dibayar perusahaan. Pada akhir tahun, masih terdapat biaya pemakaian listrik yang belum dibayar oleh perusahaan. Biaya pemakaian telepon yang belum dibayar oleh perusahaan. Pada akhir tahun masih terdapat biaya pembelian air atau PDAM yang belum dibayar oleh perusahaan. Biaya pajak penghasilan perusahaan yang belum dibayar oleh perusahaan. Pada akhir bulan masih terdapat biaya bunga bank yang belum dibayar oleh perusahaan. Contoh transaksi penyusunan jurnal penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Contohnya, pada tanggal 31 Desember tahun 2013, perusahaan Zafira yang bergerak dalam bidang jasa khususnya jasa salon kecantikan memiliki tanggungan hutang gaji kepada para karyawannya senilai Rp 3.990.000. Berdasarkan data penyesuaian ini, maka perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian untuk utang gaji pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian yang disusun perusahaan Zafira adalah debit beban gaji Rp 3.990.000, kredit utang gaji Rp 3.990.000. Demikian adalah contoh-contoh dari transaksi penyusunan jurnal penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Perkenalkan, saya Aditya Eka Prasetyo, nomor absen 3. Pada video sebelumnya, teman-teman saya telah menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian, akun-akun apa saja yang disesuaikan, dan beban yang masih harus dibayar.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang uangnya belum dibayar secara tunai kepada perusahaan, tetapi barang dan juga jasanya telah diterima oleh pelanggan atau konsumen. Pada perusahaan tersebut juga telah diakui sebagai pendapatan pada periode yang bersangkutan. Karena memang hal ini sesuai dengan salah satu standar pencatatan akuntansi atau basis akrual. Pendapatan yang masih harus diterima juga bisa kita sebut dengan yang namanya piutang pendapatan atau accrued revenue. Pendapatan yang masih harus diterima harus dicatat sebesar jumlah pendapatan yang seharusnya diterima oleh perusahaan pada saat terjadinya transaksi. Pendapatan yang masih harus diterima juga harus dilaporkan atau dicatat dalam neraca sebagai bagian dari aktiva lancar. Untuk cara pencatatannya atau ayat jurnal penyesuaiannya yaitu dengan mendebit akun piut dan mengkredit akun pendapatan. Misalkan, perusahaan A telah menyelesaikan pekerjaan jasa senilai 1 juta kepada seorang pelanggan, tetapi belum dibayarkan oleh pelanggan tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari pendapatan yang masih harus diterima. Nah, untuk pencatatannya itu bisa dilakukan dengan cara mencatat akun piutang senilai 1 juta pada kolom debit dan mencatat akun pendapatan senilai 1 juta pada kolom kredit. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai pendapatan yang masih harus diterima oleh perusahaan. Untuk contoh lebih lengkapnya dan bagaimana cara mengerjakan ke jurnal nanti akan dijelaskan oleh teman saya pada video yang selanjutnya. Dari saya Aditya Eka Prasetyo, terima kasih. Materi yang terakhir yaitu mengenai contoh pendapatan yang masih harus diterima. Contoh pertama, pada tanggal 25 Maret 2020, PT Angkasa menerima pelunasan dari pelanggan atas jasa yang telah diserahkan pada tanggal 20 Maret 2020 lalu sebesar 500.000. Penulisannya dalam jurnal yaitu kas sebesar 500.000 di kolom kredit dan piutang sebesar 500.000 di kolom debit. Contoh yang kedua, pada tanggal 15 Juli, sebuah perusahaan membebankan kepada pelanggan, yaitu para pemasang iklan, sebesar 3 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 2.500.000 diterima tunai oleh perusahaan. Penulisan dalam jurnal yaitu kas sebesar 2.500.000 di kolom kredit dan piutang sebesar 500.000 rupiah di kolom debit. Pendapatan sebesar 3 juta rupiah di kolom debit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.